Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Bu Dewi. Hari ini kita bertemu kembali dengan pelajaran bahasa Indonesia dengan bab yang berbeda, yaitu teks eksposisi. Oke. Nah, apakah kamu mengetahui mengenai teks eksposisi? Sebenarnya teks eksposisi pernah kalian pelajari ketika di bangku SD. Ya. Nah, di SD itu pernah diajarkan bentuk-bentuk karangan, jenis-jenis karangan. Nah, salah satunya adalah eksposisi. Dan sekarang di tingkat menengah atas, kalian mempelajari teks eksposisi kembali. Yaitu teks eksposisi merupakan teks yang bersifat ilmiah yang memaparkan atau menerangkan suatu pokok pikiran yang dikembangkan berdasarkan gagasan pokok yang dinyatakan dalam tesis atau pernyataan pendapat dan gagasan penjelas. Jadi di sini teks eksposisi isinya adalah gagasan pokok dan gagasan penjelas. Ya. Lanjut, ciri-ciri teks eksposisi yang pertama adalah dijelaskan secara objektif. Maksudnya penulis berusaha menjelaskan sesuatu secara objektif, secara menyeluruh, tidak dalam bentuk jelaskannya secara subjektif, ya. Kemudian gaya penulisannya bersifat informatif. Tujuan dari pemaparan teks eksposisi adalah menambah pengetahuan pembaca. Jadi harus berisi informasi yang sejelas-jelasnya tentang masalah yang dipaparkan. Dan yang terakhir adalah memuat fakta yang dipakai sebagai bentuk penyumbang utama dan bersifat konkret, nyata, ya, karena fakta itu sesuai dengan kenyataan, sesuai yang benar-benar terjadi. Oke, berikutnya adalah struktur dalam teks eksposisi. Struktur teks eksposisi yang pertama adalah ini tesis atau nama lainnya pernyataan pendapat, yaitu berupa bagian yang berisi pendapat penulis atau orang lain terkait topik yang dipermasalahkan dalam teks eksposisi yang dibuat. Ya, jadi dalam membentuk teks eksposisi yang pertama kalian buat adalah tesisnya dulu, gagasan utamanya dulu. Jadi yang dibahas apa sih di situ? Nah, kalian paparkan. Dan yang kemudian adalah argumentasi. Ya, argumentasi di sini memuat alasan berupa bukti yang dapat mendukung tesis penulis, yang dapat mendukung pernyataan pendapat si penulis. Ya, berisi penjelasan secara lebih mendalam tentang pernyataan pendapat yang diyakini kebenarannya melalui pengungkapan fakta-fakta. Nah, di bagian argumentasi ini berarti isinya berupa fakta-fakta yang ada, ya, terkait permasalahan yang dibahas. Dan struktur yang terakhir adalah penegasan ulang pendapat. Ya, bagian penutup dalam teks eksposisi biasanya berupa penguatan atau penegasan kembali mengenai teks yang dikemukakan oleh penulis, tetapi disampaikan dalam kalimat yang berbeda. Oke, semoga bisa dipahami, ya, dan semoga bermanfaat materi yang saya sampaikan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa subscribe, like, dan komentarnya yang baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.